Dia bilang yang paling rame dia kalau orang bocor 375 lah. Dia datang langsung saya bilang, "Oh, ini coba deh cek dulu ban saya bocor kayaknya." Jangan paku gitu. Saya langsung bilang, "Kempesnya dari mana, Pak?" Yang dekat-dekat dari dekat-dekat BLK langsung dia lihat saya gini. Hah? Kok tahu? Tapi nggak kayak di India kan, jatuh langsung lu tangkap. Enggak akrab gitu. Oh, Kalau dia enggak, jatuh enggak. mungkin hari itu sampai sekarang enggak ketemu dia apa. Jadi terima kasih nih ada Kak Asjun di Siap. sini. Terima kasih. Ada Bang Kadri juga. Bang Kadri juga, ada Jo juga Jo, ya. dan bersama saya Rahmat. Jadi kita seneng nih jalan-jalan nih bareng Kak Asjun. Sama Dan- dulu, kita di mana nih? Nah, ini kita lagi di Sekarang alam. kita lagi di alam. Tepatnya kita di Pinabuan. Jadi kita agak spill dikit nih. Jadi kita perjalanannya dari Sorong ke mana nih? Pinabuan. di Kurang lebih kemarin ya. 5 jam. Berapa kilo itu? Berapa kilo? 5 jam. Kurang lebih 150-an kilo kayaknya. Ya. Jadi bagaimana, capek? Melelahkan. Tapi Saya mungkin asik. karena kayak kita banyak berhenti kan, Pak. Wah, ya Berhenti karena ambil konten kan. ya Oh, dia punya pemandangan juga tuh bagus tuh. Senja kemarin di jalan. Tapi ngomong-ngomong kok banyak ada ini, Iya. ada ini mau ngapain Saya nih? lengkap sekali nih. Ini tidak tahu dari ini yang siapa. Dan ada ini nih. Iya. Di tengah-tengah telur lagi. Besar lagi. Nah, jadi sebenarnya buat teman-teman sobat podcast yang belum kenal, ini Ya. adalah Kak Asjun, Halo. salah satu anak muda terkenal di Sorong yang Ya. sukses membuat Krabby Burger yang ada di Sorong. Nah, Thank you. Perdana ya? Perdana. perdana dan Ya. ini nih perdana Dan- kita hadirkan di podcast kita. Dan malam ini kita akan rasa langsung buatan Krabby dari Saya mau rasa Asjun. tuh dia punya burger yang pertama sekali tuh rasa pertama tuh. Oh, yang Ya. waktu dibikin Kita pergi. pertama kali ya? Tahun Ya. berapa itu sih? Tahun 2016. 2016. Berarti itu udah berapa tahun tuh, Bang? Yang kalau pertama sekali itu gosong sih. Tapi dijual. Saya Tapi terjadi dijual. banget, saya terjadi banget. Maksudnya, oh, kalau itu. Ada yang beli, Ada yang beli. Oh, ada. Oh, ada yang beli. Kikis-kikis. 2016. Iya. 2016 itu Masih berarti kuliah? Iya, kuliah semester 3. Oh, berarti kuliah sambil bekerja. Ya, kuliah sambil bisnis, bangun bisnis waktu itu. Oh. Jadi Kak Asjun nih aslinya tuh orang Sorong. Sorong sini atau dari luar? Aslinya orang sini. Lahirnya di mana? Di Sorong. Oh, Di Sorong. Besarnya juga di Sorong. Sorong. Tapi Umur 29 saya ke Timi. Setiap umur 2000 Pak. umur 29. Saya ke Timi hari ini ya kita. Oh, berarti hari ini Udah ulang ada tahun. nih. Tidak ada. Oh. Selamat ulang tahun. Asjun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Nah, kenapa sih punya ide gitu? Ah, saya pengen Ya. bisnis ke Krabby Burger nih, Burger. burger. Padahal kan masih banyak ini. Iya. Banyak Iya. bisnis lain. Karena memang pertama itu burger saya suka Oh. burger ya. Jadi memang saya buat sesuatu dari hal yang saya suka dulu gitu. Akhirnya coba dikembangkan bisnisnya ternyata berhasil juga gitu. Jadi memang dari suka kasih coba orang juga gitu, dibuat ke coba orang dan dijual, akhirnya berkembang. Tapi kan sebenarnya pada tahun 2016 tuh maksudnya kita masyarakat yang ada di Kan di kota Sorong jatuh Sorong itu burger tuh sebenarnya, apa? Iya. tapi di sebenarnya udah ada kan? Iya sudah ada. Sudah Cuma kan ada. bedanya karena lebih fokus ke ayamnya ya. Oh. Jadi makanya produk-produk yang bahasanya itu side menu ya apa? Menu-menu itu dia tidak terlalu Menonjol. naik. Oke. Iya. Kalau misalnya kayak Krabby kan memang burger. Jadi pertama waktu itu memang di 2016 itu belum ada nama brand burger sama sekali itu. Belum ada yang Belum ada yang khusus proper burger lah. aja Iya, ya, proper betul. untuk buat brand. Akhirnya Krabby ambil kesempatan di situ. Tapi apa yang buat yang bikin yakin sampai saya mau jadi pengusaha ini? Gitu. Karena mungkin beberapa kali itu saya sempat coba
melamar kerja juga gitu. Dan itu kan di 2016 saya kuliah kan. Pas lulus dari kuliah gitu, saya coba mau melamar kerja nih. Pas melamar ini yang pertama dapat kerjaan juga agak susah waktu itu. Terus pas ada mau diterima gajinya kecil. Makanya saya berpikir juga kalau saya kerja gitu karena sudah ada bisnis juga kan. Mending saya lanjutin untuk fokus saja. Fokus ke bisnis. Iya, fokus bisnis. Karena hasilnya lebih nikmat daripada kerja gitu kalau digaji kan. Tahu dari mana nikmat? Nikmat karena saya sudah rasa gitu. Tidak, sebelumnya kan belum tahu nih. Jadi pengusaha tuh nikmat, Iya, tahu dari mana? itu Siapa tahu ada saya punya panutan ini. Seperti kayak gitu. Siapa ya? Ada mas-mas martabak. Itu Dia jual di mana ceritanya tuh? gimana Dia ceritanya? jual di mana Gimana tuh? tuh? Tahu apa? Awalnya tuh. Mas martabak Panutan itu saya tuh mas rumahnya martabak. di mana? Saya tidak tahu rumahnya, Udah tapi lupa. saya tahu jualannya. Di mana? Jualannya tuh di Sorong tuh di depan Borobudur. Oh, Bono. Kilo 10. Masih Ya, ada. kilo 10. Berarti masih ada. Saya nggak tahu masih itu ada. orang yang sama atau beda karena saya nggak pernah lihat dia lagi. Oh, berarti sudah nggak ada ya? Sudah nggak tahu mungkin atau mungkin Udah pulang kampung mungkin. Bukan, dia Iya. saing itu aja bukan mungkin. Borobudur. Mas. Hah? Lampu merah kilo 10. Oh. Iya. Atau kita mau cek sana. Ini turun. Terinspirasinya tuh karena apa? Iya, kenapa? Jadi pertama waktu sabar ini agak ribet sedikit. Biasa tuh alam. Malam, ya. Sekitar Burung banyak. Sama tuh, tapi ngomong-ngomong sambil tuh Iya, cerita tuh saya bagus. sambil minum Ya. kopi gitu Ada ya. yang bikin itu, saya bikin kopi. Kebetulan kopi. Terus ada kita berdua sponsor. bikin Ya. apa? Kita Kamu udah lihat tuh. Kebetulan ada sponsor dari. Oh, jadi kita ada sponsor ya, ini, Bang? Kopi dengan Ya, jadi deal. Nah, kita ya saya seduh satu-satu. Biar sambil Nah, ini tunggu sponsornya kopinya dari mana, Bang? waktu. Itu dari kopi-kopi. Oh, dari Ini kopi-kopi. kopi-kopi. kalau yang ini Ini dari dari Real Deal. Real Deal. Studio. Ini dari Mantap nih. di Kalau lantai ini 3. ya? Habis lagi. Oh, iya, udah habis ya. Oke, Sudah Bang habis. Kadri mainkan. Nah, kebetulan ini kita di sini sama Bang Kadri juga nih. Saya Sobat cari Podcast. gunting dulu. Gunting. Mungkin burgernya ini kita langsung makan atau Oh, mau enggak, dibuat dulu nih, Bang? harus Oh, harus dibuat dulu ya. Mungkin bisa sambil diceritain buat kali ya. kenapa bisa terinspirasi sama Abang Burger. Abang Ya, Burger, Abang Abang Martabak. Martabak. Saya sambil masak atau gimana? Ya, Sambil, sambil masak, sambil. boleh sambil masak. Ya Tapi kayak ini tadi bajunya lagi nggak kita apa-apa kecil makan. Oh, enggak. Saya celemek. Oh, ada. Oh, ada kan? celemek. Weh. Prepare sekali ya. Saya langsung. Tapi ngomong-ngomong ini habis pulang kerja ya, Pak? Saya punya alma mater ke depan di Sorong. Demi podcast tahu dia datang dari Sorong ke sini langsung. Makanya ini saja sudah saya andalkan. Wow. Weh, mantap. Apa kabar menjiwa ya? Ya. Ini timunnya gede banget. Ini sama aja sih baju kotor juga sih. Oh, bisa lah. Agak over kayaknya tuh perutnya. Biasa itu om sukses gitu kan. Oh. Nah, jadi abang-abang martabaknya tadi tuh kenapa tuh sampai buat inspirasi nikah? Kayaknya saya kasih nyala dulu. Oh, ya. Agak susah. Jangan lupa apinya, Kakak. Manis. Oke. Wih. Jadi itu di tahun 2015 lama nih. Sinyal ya. 2000? 15. Oh, 15. 15. Itu tanya-tanya Mas Burger itu. Mas Martabak. Martabak. Oh. Martabak. Jadi 2015 itu Kenapa tuh? tidak tahu lagi. Nah, 2015 itu saya tuh sempat punya orang tua buatkan bengkel. Bengkel. Jadi itu dia lebih kayak bengkel jasa. Oh, oke. Jasa dia tuh kayak bengkel spesialis tambal ban lah. Oke. Ya. Jatuhnya bukan bengkel Bukan kan? bengkel mesin. Ya. bukan bengkel mesin. Jadi hanya tambal ban aja nih. Iya. Tambal ban. Tambal ban. Di 2015 itu ada bengkel itu dan itu sudah lama lah. Dari saya masih sekolah juga tuh bengkel itu. Jadi sudah turun ada. menurun gitu ya. Iya, jadi dari saya punya kakak kedua sama saya itu dikasih apa sih fasilitas. Orang tua dia buat tenar bengkel, tapi terserah kalian mau Siapa yang mau kelola? iya mau kerja enggak gitu. Nah,
Tapi kalau mau uang ya kerja. Ya kalau mau dapat uang kerja, Ya. ini sudah nggak ada uang lagi Ya. dari orang tua gitu, dia kasih fasilitas itu. Nah, setelah apa? Setelah 2015 itu, saya ada satu orang yang kebetulan dia banyak bocor itu apa sih namanya? Klien ya? Apa sih? Klien, jadi Customer, kayak customer lah. Ada customer Ya. yang mau nambal ban itu. Ya, Customer service. Customer. Customer yang mau nambal ban itu. Nah, ternyata yang customer itu abang-abang Abang martabak itu. martabak ini. Oh. Jadi saya tuh di 2015 itu sebelum saya lulus sekolah 2015 Berarti saya masih semester. Itu udah kuliah itu. udah kuliah. Sabar, 2014 saya kuliah sudah semester 3 di 2016 mungkin 2015 ke 16 lah itu sudah semester 3 intinya. Nah, di semester di 2015 itu 2016 semester 3 2015 itu saya ketemu abang-abang itu tuh. Kayaknya di semester 2 saya ketemu dia. Jadi waktu apa? Waktu dia datang nambal, itu kan sempat saya kan kepo-kepoan. Saya tuh orangnya Ya. kan friendly ya. Friendly. Ya. Jadi kalau ada yang datang saya suka nanya-nanya gitu, dari mana Mas, dari mana Pak gitu. Saya suka gituin. Ini sambil kita masak ya. Udah wangi aja. Tapi bengkelnya itu di mana? Khususnya. Bengkelnya yang di Kelas 9. Di Kelas 9 yang Kremi sekarang ya? Yang outlet sekarang itu. Oh. Jadi memang ini saya fokus masak sambil Ini spesialnya nih dibuatin sama ownernya Ownernya langsung. Oke. Weh. Tapi Beda ya. Jun, saya mau tanya, Ya. kenapa namanya Kremi tidak bengkel burger? Kan kebetulan kan dari bengkel. Oh, iya sih. Saya engineering dari teknik. Toh, ini. Saya Kenapa walaupun tidak bengkel? inovasi sekali saya juga nggak mungkin taruh bengkel. Beda memang sih kalau Iya, tapi Ya, kenapa kenapa Kremi? kenapa harus Kremi? Padahal ada nih, saya ketemu di yang bengkel. pertama kenapa Krabby? Karena saya dulu tuh waktu kecil saya favorit dan memang di era saya tuh SpongeBob lagi naik. Oh, lagi. Oh ya. Di era saya tuh di SD tuh saya Ya, berarti lagi nontonnya nontonnya SpongeBob. SpongeBob. Sudah pasti. Dulu saya pikir SpongeBob itu toksik. Squidward. Ternyata sebagai besar ternyata yang toksik itu SpongeBob. Betul. Iya sih, betul. Kurang ajar deh pada suka ganggu Squidward. Gitu. Jadi memilihnya nama Krabby. 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 Karena Oke. kebetulan dua karakter ini si Squidward sama SpongeBob ini kerja di situ. Nah, Di Krabby Patty. kelas Tikra. Ya. Produknya itu burger. burger. Ini maksudnya terinspirasi dari tukang bengkel dan SpongeBob Enggak, ternyata. tukang martabak. Tukang tukang martabak, tukang martabak. martabak, tukang martabak. Tukang bengkel saya sudah tukang bengkel. Jadi Oh. gitu. Nah, jadi waktu dia datang itu dia ini saya sempat kepo-kepo tanyain kayak bilang Pak ini Mas kerja di mana gitu kan. Kan saya orangnya Tapi itu dia sebenarnya abang-abangnya masih muda, Muda. umuran. masih udah masih kayaknya beda setahun lah kayak. Cuma saya tuh setiap ada orang saya panggilnya kakak gitu kan. Jadi saya tanyain bilang kerja di mana Mas? Saya bilang. Dia bilang saya kerjanya saya jual martabak Mas di depan Borobudur kayak gitu. Oh. Di zaman saya di 2015 itu yang pedagang-pedagang itu kan nggak terlalu ini ya, maksudnya bahasa itu kayak di era saya tuh yang kerja di bank itu yang Iya. kerja di bank Iya, pada yang saat itu ya. honorer di Ya. BUMN. Wah, yang kayak bagus-bagus Apalagi- lah. Keren gitu ya. Apalagi kerja di PLN. Saya teman juga di situ. Baik. Dan desa bensin. Nah, terus tuh Jadi kalau kerja di situ tuh bagus lah, dia punya Iya. inilah. Lebih terpandang lah gitu ya. ya pada zaman itu Ya, ya. pada zaman Jadi itu. waktu dia bilang dia kerja di dia jualan martabak, jualan martabak aja gitu. Iya. Kayak apa sih kelebihan itu? Akhirnya saya nggak ngeremehin gitu, tapi saya suka tanya-tanya lagi sampai di titik di mana sih tanyain per hari itu dapat berapa. Nah, itu kok bisa tuh nanya gitu kenapa? Ya sudah enak ngomong kan, sudah Oh ya. kan tidak mungkin pas ngomong diam lagi. Ya. Gitu. Tapi Saya oh ya, berlanjut. sorry Kak, saya potong. Tapi waktu dia ke bengkel itu dia bawa apa yang pecah tuh? bannya lah. Wak. Dia Apa kendaraannya? Ya mungkin. motor. Wait, yang mungkin dia mau om, sampai kelas percaya ini bisa Kalau lempar. saya kan misalnya nih, kan saya naik
motornya aja keren gitu. Iya. Itu penghasilannya berapa? Iya. Jadi. Jadi kayak saya pikir apa sih gitu kan. Ya. Ngapain mau nanya juga sebenarnya ya. Juga gitu kan. Cuma karena penasaran. udah terlanjur ngomong gitu kan, saya nggak diamin dia gitu. Sambil kerja gitu, sambil nambal ban gitu. Nambal ban. Pada waktu itu ya. Iya waktu itu nambal ban gitu kan. Saya tanyain, akhirnya sampai di titik saya nanyain penghasilannya gitu. Nah, emang dia berapa tuh, Wak? Nah waktu itu dia bilang gini, saya tanyain, terus mas kalau jualan martabak terang bulan gitu biasanya penghasilannya berapa? Gitu kan. Saya bilang tergantung sih mas, kalau lagi sepi biasanya tuh sekitar 800.000 gitu. Saya di situ 800.000 gede ya. Saya nambal ban aja kadang 25 saya udah senang. Hari Ini mah 800.000 800.000 Iya. Tahun Hah? Tahun 2016. Itu mah udah gede sih, itu gede. Besar. Ah sudah akhirnya 800. Lah saya bilang 800.000. Iya 800.000. Kalau sepi sama itu iya. Kalau Dalam hati lo apa kabar gue udah Ayo, 5.000 gitu ya. saya bilang yang paling rame dia kalau orang bocor 375 lah. Bagus kalau langsung ganti Ban, bannya. iya. Tapi waktu itu kan tidak paku-paku. Iya, tadi gue baru mau bilang. Ah itu juga pernah kejadian kan. Waktu itu pernah ada saya punya customer bapak-bapak nih, mau nambah ban. Saya kan suka menebak-nebak kan. Iya. Jadi waktu dia datang langsung saya bilang, "Wih, ini coba deh cek dulu ini ban saya bocor kayaknya." Jangan Saya bilang, paku gitu. saya langsung bilang, "Kempesnya dari mana Pak?" Yang dekat-dekat dari dekat-dekat BLK langsung dia lihat saya gini. Hah? Kok tahu? Tahu lagi yang dalam paku gitu ya. Dia bilang saya nebak aja padahal Pak ternyata betul juga. Nah, terus setelah nanya penghasilannya itu Nah akhirnya saya tambah kepo. Gitu. Saya bilang terus kalau rame bisa 1.500.000-an lah. Gitu. Juta. Saja. Jadi saya kan otak-otak kalkulator kan. Iya, muncul langsung gitu. nih kalkulator lo muncul. 1.500.000 kali 30 berapa ya? Gitu. Ih, Lumayan, 45 berarti juta. Susah sebulan. Saya langsung bilang, ih berarti kalau saya bilang mas berarti kalau 1 bulan bisa 40 juta mas kalau sejuta anggaplah sejutaan lah. Iya. Bilang ya bisa lah 30 bisa langsung dia di situ langsung saya bilang apa sih kerja di PLN atau apa bisa bahasa kayak gitulah BUMN atau apa gitu. Atau ngapain sih kerja kalau ternyata jualan martabak aja udah Iya, bisa iya. hasil kayak gitu. Iya sih. Itu pertama kali saya langsung termotivasi untuk buka jadi pengusaha sebenarnya. Jadi Pengusaha. pengen juga jadi jualan martabak gitu dan lain-lain. Nah, akhirnya apa? Setelah itu langsung saya belajar untuk gimana caranya saya bisa jadi pedagang juga, punya jualan gerobak dan lain-lain. Tapi nggak kepikiran bikin martabak juga kan? enggak. Dan saya sudah blacklist. Oh emang nggak. Saya bilang mau. kalau saya jualan martabak, kompetitor saya Mas Adi itu. Iya. Dan Berarti namanya kan. Padahal saya udah tabak. anggap teman. Lebih tabak. Kereta. kereta ya bisa. Sudah akhirnya saya tidak terpikir tapi bagaimana cara nah yang pertama kali saya terpikir itu kan sebelum saya terjun di burger ini adalah roti bakar. Oh roti bakar. Tapi pada waktu itu memang roti bakar tuh masih jarang kan 2015. Sudah ada roti bakar. Oh udah baru, ada. Sudah. Oh udah ada. Udah banyak terus tapi enggak branding. Oh enggak. Ya. Enggak branding. Jadi memang saya niatnya waktu itu buat proper roti bakar proper yang Benar-benar. branding lah Yang kayak di yang- luar. Iya yang berbeda dari yang berbeda mereka ya. punya. Saking pengen berbedanya saya nggak mau punya kayak mereka punya roti itu kan agak keriting kan saya mau Ya. bikin yang berbeda. Oh yang berbeda. Iya. Iya sih. Berarti yang agak bukan keriting lurus. Lurus ya. Yang apa lebat. Ah gitu. Oh gitu. Iya. Jadi setelah itu nah saya nabung tapi memang ada bulan itu saya Iya. cari tukang yang bisa buat gerobak. Oh berarti Feby itu awalnya dari gerobak Gerobak. dulu ya? Ya, Oh. gerobak di 2016 itu gerobak gitu. Berarti kayak jualan burger pinggir jalan. Oh iya. gitu. Kalau di Bandung banyak tuh dia. Iya benar. Jadi kayak gerobak apa? Memang jualan gerobak kan saya memang ini gerobakan karena dengan gerobak aja Mas itu bisa dapat 800.000 kan gitu ya. Ya sih. Nah, maksudnya jadi saya bikinnya kayak gitu. Ah, akhirnya saya nabung dan Itu berapa lama tuh dari ketemu masnya sampai Ya. mikirin konsep dan lain-lain Iya. sampai jadi gerobak jualan pertama itu berapa lama? Itu saya cepat sekali sih. Jadi saya ketemu dia motivasi saya tuh selama 1 bulan tuh masih membara lah bahasa gitu. Jadi 1 bulan itu saya langsung cari tahu gimana Cari caranya. tahu. Berarti Ini. libur bengkel tuh. Sambil nyambil. Oh, sambil. Tapi kuliah tetap jalan. Tetap gitu. jalan. Oh. Jadi saya mendapatkan 3 situasi di saat itu. Kuliah jalan, Nah itu kan bengkel jalan. jalan. bagi waktunya tuh kan susah. Iya, tapi kan fokusnya di otak aja nih. Sambil nambah kan bisa pikir juga Iya ya. sih. Terus sambil kuliah mikir, baby gue gimana Iya, ya? iya. Tadi kita bahas Bener juga sih ya. Gitu. Jadi apa
sudah akhirnya saya buatlah gerobaknya gitu. Gerobaknya jadi ada satu masalah nih di situ. Apa tuh? Jadi setelah gerobak jadi, saya berpikir saya gimana ya buat rotinya ya gitu. Iya. Karena roti Karena belum mereka- ada pengalaman juga kan Dan sebenarnya. saya baru tahu info ternyata dari mereka ini yang buat penjual roti bakar itu, ternyata mereka tuh punya satu bos Satu yang produksi rotinya roti, tuh jadi satu mereka produksi. kayak ngambil Tinggal rotinya ngambil di aja. situ. Iya, saya baru tahu. Maksudnya kayak di Bandung Ada juga gitu, Jadi Nah, kalau di Suppliernya Bandung, gitu ya. Iya. Jadi mereka sudah ada beli roti yang udah jadi. Iya, jadi- Tinggal mereka request Ah, aja kan rotinya tuh iya. maunya kayak gitu. Ya benar. Jadi itu yang akhirnya saya berpikir gini, kalau saya mau ambil, saya tidak bisa ambil di dia pasti gitu. Iya. Karena gerobak mereka maunya kalau ambil dari dia, gerobak harus dari dia juga gitu. Nah, saya nggak ambil dari dia gitu. Akhirnya saya bilang, aduh ini gimana ya? Saya nggak tahu buat selai juga, saya nggak tahu bikin rotinya. Akhirnya gerobaknya tinggal tuh ada 3 bulan tuh. Oh, gerobaknya nganggur. Nganggur ya. Ya, karena awalnya roti bakar itu kan. Iya, karena awalnya roti bakar. Akhirnya saya udah blank lah mau ngapain saya. udah Ngomong-ngomong nggak ada yang seruput kopi. tahu. Enak ya. Wangi, Ayo, ada ayo, wangi-wangi kopi. Ini kopi apa nih, Bang? Ini kopi apa nih, Bang? Ini real deal dari Karo Blackberry. Nah, kalau buat sobat podcast pengen beli kopi ini adanya di mana nih? Ada di seluruh outlet engineering. Oh, seluruh outlet engineering Kalau coffee mau yang coba ada langsung di di lantai 3. Sorong. Kalau mau nyoba langsung juga ada di lantai 3 di Engineering Coffee yang ada di samping Area Polres. Surabaya. Ini pada mau pedes semua nggak? Boleh, Bang. Ya. Saya seperti biasa. Berarti sayur. berarti langganannya. Sayur. Lambungnya anti sayur. Berarti Bang Kadri ini salah satu pelanggan setianya Iya, Kremi benar. Burger. Yang sekarang akhirnya bersampingan. Oh, gitu. samping. Oh iya, benar. Semi partner lah. Tapi ngomong Bang Kadri kalau beli sehari berapa kali? 7 kadang. Iya. Lu makan sendiri. Enggak. Enggak sih, ketahuan kalau tanpa sayur semua berarti Bang Kadri. Iya, kan? Iya kan? 7 tapi yang satu tanpa sayur. Kemarin Bang Kadri bilang juga kalau mau beli tuh ada kode-kodenya gitu. Tuh. Jadi Iya. karyawan Kredo udah tahu oh ini punya Bang Kadri. Iya, kodenya cuma ke mata gini. Itu artinya apa tuh? Tanpa sayur. sayur. Oh, tanpa sayur. Tambah sayur, kremi sapi, paket komplek apa? Komplit. Telur mata sapi. Itu udah pada paham itu semua di outlet. Ah, kembali lagi nih. Kak Jun, kan tadi tuh roti bakar. Iya. Nah, sekarang nggak kalau jadi misalkan jadinya ke burger itu kan pasti kan harus punya skill juga kan. Iya. Nah, itu Iya. dapat belajarnya di mana? Ya. Jadi saya lanjutkan. Akhirnya saya down kan. Ini udah nggak bisa buat nih roti bakar nih. Karena problem pertama rotinya itu mereka punya sendiri. Terus dari luar nggak bisa ambil. Nah, saya juga nggak bisa buat selai. Akhirnya saya rencananya waktu itu untuk jual gerobak saya dan beli kamera. Oh, kenapa Iya. kamera? Karena waktu itu lagi zaman-zamannya naik Foto. komunitas. Komunitas Fotografer, foto di ya, Sorong. di Sorong. Kenapa nggak kepikiran upgrade alat-alat di bengkel misalnya? Karena saya juga udah muak sebenarnya. Enggak, karena memang menurut saya bengkel itu kalau saya pribadi saya itu bengkel itu saya kerja sendiri dan saya capek gitu. Saya mau berbisnis itu gimana sampai di fase itu orang yang kerja aja gitu. Saya Tunggu. tinggal kontrol. Jadi dalam pikiranku tadi tuh bengkel tuh punya Kak Jun, tapi ada karyawan Enggak. juga yang berarti Enggak. lu sendirian. Iya. Tambah Iya, makanya saya bilang gini-gini itu saya yang nambah. Iya. Ada saya dia buat itu kayak ala-ala. Iya, Iya. tambal Iya. ya. Jadi makanya Luar ayah saya biasa, bilang ya. ayah saya bilang ini, terserah kamu mau buka atau enggak, terserah. Itu bahasanya saya yang kerja. Oh. Gitu. Jadi nggak lanjutin bengkel sama sekali waktu itu. Nah, kembali ke belajar nih. Nah, akhirnya saya down kan, dan bagaimana saya sampai bilang mending saya jual, saya punya gerobak dapatlah mungkin sekitar 6 juta walaupun saya bikinnya lebih mahal, saya bisa beli kamera yang harga segitu. Tapi nggak ada yang mau beli juga gitu. Gerobak Akhirnya, burger itu. iya, gerobak yang awalnya roti bakar itu. Sudah akhirnya saya diamin aja selama 3 bulan Gerobaknya. gerobak itu. Nah, dapat momen itu memang saya tuh waktu itu masih ada tembok Berlin ya. Tembok Ya, Berlin masih Oh, aktif. yang udah jadi SMC sekarang. Iya. Ya, dulu tuh masih aktif Car Free Day. Jadi setiap minggu jalan ditutup,
kita boleh lari di area situ tuh. Oh ya, Iya. komunitas jantung sehat. Iya. Car Free Day. Apa komunitas jantung sehat ya? Jantung sehat. Iya, tapi memang ada senam tiap pagi sih di hari Minggu waktu di zaman itu di 2015 masih aktif. Berarti senamnya sama-sama ibu-ibu aerobik gitu ya? Iya, senam sama air, tapi saya lebih ke lari, saya nggak senam. Lari. Lari ya. Ah, sudah akhirnya saya datang ke hari Minggu itu, ternyata di situ tuh ada satu penjual burger. Oh, udah ada. Ada. burger. Dia Ada. pakai mobil sedan warna hitam. Saya masih ingat namanya tuh Home Burger. Home. Jadi memang kayak Home, burger. homemade, homemade. Kayak enggak home saja Home. burger. Oh. Dia tulis di baliho, dia tulis di situ Home Burger. Nah, di situ kan teman saya yang ajak pertama, saya kan awalnya memang suka, tapi saya baru tahu juga waktu sampai di situ saya tanyain harganya dan mahal. Harganya saya Berapa tanyain, dia bilang, saya tanya ini berapa? Nama teman saya Sahid. Saya berapa satu? Dan 625 aja. Ih, lumayan ya. Tapi karena saya heran, orang semua datang rebutan itu. Datang ambil, Termasuk langsung bayar. Lu juga. Karena mereka rebutan, saya rebut juga. Saya takut habis. Tapi bayar tidak? Bayar. Oh, bayar. Kalau nggak bayar, nggak tahu. Tapi Jadi- harga segitu enak nggak? Nah, akhirnya karena saya lebih ke penasaran daripada pengen cobain, Ya. saya simpan burger itu sampai rumah. Berapa lama? 1 hari aja waktu sampai pulang. Nah, ya lah, Tapi harus ditinggal. 3 hari masih dah. Nah, sudah akhirnya saya penasaran. Saya punya ini satu. Oh, ini udah jadi. Udah. Ini tinggal ini pakai telur ya. Boleh. Nah, Boleh. ini kita punya alat sebenarnya yang kurang proper. Tapi sih. wajar. Iya, Kita kan lagi Kita kan di lagi camp camp ya, di Iya, hutan ya. Hutan. Kapan lagi coba dibuatin sama ownernya? Wow. Jadi Jadi memang ada. Kayaknya agak miring deh. Tadi perasaan ada ini ya, Bang? Apa? Ada. Ini yang telur. Ada. Mau pakai itu ya? Boleh. Tapi itu langsung di api kan itu, Bang? Bisa di sini bisa. Oh, di situ. Oh, berarti telur yang ini dong masih naik dulu. Bisa nggak? Bisa. Oh, kayaknya dia nggak harus pakai sendok itu, Kak. Jadi dia ada sendok yang Sebenarnya ada lingkarannya. Saya punya, Oh, cuma iya. teman-teman lupa bawa. Lingkaran ring untuk telur itu. Oh, ini dia nih. Oh, bisa. Itu aja sudah. Ternyata mobil ini isinya lengkap banget ya. Ya. Kayak kantong Doraemon. Kalau ada keras dulu ini masih bisa dimakan sih harusnya bisa. Mubazir, apalagi kita di tempat camping ini. Susah dong. Iya, Kios-kios jauh. iya jauh. Jauh banget, Bang. Indomaret nih harus berapa Ini kilometer? toh. Bisa main pedal. lagi hits kan sekarang pedal. Mana? Nah, ntar. Ah, terus. Kas, bikin roti situ kan? Telur. Oke, jadi kita tadi sampai mana lagi? Tadi sampai di mana tadi? Oh, Tadi sampai Akhirnya saya bawa pulang. Mau pulang itu. Iya, Burger. bawa Saya bawa pulang burger. burgernya. Terus saya kan orangnya gini pikir, kenapa sampai ini 25.000 itu yang sampai Iya, akhirnya saya lebih dan penasaran. rame gitu. di sana. Saya buka pelan-pelan. Saya pegang burgernya nih begini nih. Saya buka Bukan dari lapisan atas. Iya, dari lapisan atas. Saya nggak tahu waktu itu ternyata ini tuh namanya selada. Selada. Saking Emang asingnya ini dulu. Taunya dulunya apa? Sawi. Sawi. Sawi Sawi ya. putih. Berarti namanya selada. Saya baru tahu juga waktu itu tuh, waktu pas jualan pertama. Jualan pertama. Oh, berarti lu sampai umur berapa baru lu tahu ini selada? Karena ini asing banget dulu. Ya, Dulu di yang Sorong hidroponik ya, di Sorong pun jarang. Ya. Gitu. Nah akhirnya ini sudah jadi takutnya Kosong. iya harus ada telur sih tuh Kak. Oke. Oh, saus. Oh, no, mayonesnya mah nanti ya? Mayones di atas, Oh, di atas. Ya. Harusnya ada telur satu lagi dulu ya biar enak. Iya sih. Kalau penjual telurnya belum selesai. Kebetulan sih. Tukang kopinya juga bisa merangkap. Soalnya ini ya, tukang kopi dia merangkap biasanya. Karena kan dampingan nih, biasa dia dibutuhkan tukang telur di Krabi, dia ke sebelah. Oke. Mayo. Ini kalau di outlet nih mahal banget nih. Iya. Sapi keju telur. Wes, itu ini yang paling keju mahal. telur. mahal 34.000. Wow. Ini dah dulu. Telur. Telur.
Belum. Belum. Nah, terus tadi Nah, sampai di kan bawa pulang apa? Burger. Ya, yang home tadi burger home itu, ya. burger. nah akhirnya Oh, ini tadi lu bilang buka-buka gini kan, dibuka. nah akhirnya saya ini jadiin dulu sudah deh biar Iya, kalian sambil cobain dah. Saus sambal ada di situ yang kasih. Ini ada satu kurang telur tapi nggak apa-apa nanti. ya, nggak apa-apa. Oke, udah jadi. Piring-piringnya dibawa ya. Sakit. Ini udah jadi. Oke. Nah, Ini Jo sama ini dah. Sama. ini Boleh. kelihatannya ini segar banget ya. Oh jelas. Karena seladanya ya. Ya. Jadi dia kelihatan segar. Berarti ini kalau di outlet Krabby ini harga ini 34 nih. Yang oh ini satunya- 34.000. Yang satunya 29. Tapi ini Yang Nanti kiri di sini saya kalau bayar. gede. Oke. Jadi ini berapa? Wow. Nih, Jo. Coba kasih juga buat sobat. Nah, tadi kan kata Kak Jun kan apa? Ini guys. Ini Di sambal. Lah. burger nih kalian Jadi kalau yang di Kayak gini, punyaku ini dia varian apa? Kalau itu sapi keju telur, yang dia sapi keju. yang ini. Sapi keju. Oh, ini yang tadi tanpa telur ya? Ya. Oh, ini Iya. tanpa telur. Yang telurnya soalnya masih ada di situ tuh. Ya, Kita nyobain ya. Coba kali ya. Oke. Ini sambal lah. Wajib pakai sambal sih. Nih. Berapa pedas kan? Berarti dulu benchmarknya itu home burger itu. Iya, jadi pertama kali itu hamburger itu yang Apa ya? Maksudnya dia segarnya tuh dapatnya dari selada, ya ya kan? Tambah ada rasa mayonesnya. Enak sih. Tapi Dia- jujur, dia lokal sih. tapi gua saya mau jujur nih sama Kak Asjo. Jadi selama nongkrong di engineering, jadi gini, kan gue udah lama nih baru balik Sorong. Desember besok kan baru setahun. Jadi gue belum pernah nyobain Krabby Wah. burger sebelah sih sebenarnya. Ini first time, pertama kali. Wow. Demi Allah, gue nggak bohong. Ini pertama kali nyobain. dan gimana? Enak sih, maksudnya gue sering makan, maksudnya McD punya. Tapi sebenarnya Dia lebih kenapa lokal. ini bedanya Iya. tuh karena mungkin rasa segar dari seladanya kali. Iya. Enak sih, jadi seladanya tuh masih berasa gitu. Segar ya? Iya. Tapi kalau di outlet sendiri tuh burgernya tuh ada berapa varian sih? Di outlet tuh sebenarnya kalau yang khusus dagingnya cuma 2, ada yang ayam sama yang sapi. Ayam sama sapi. Sapi sama sapi ya. Tapi- Cuma untuk tambah isinya banyak. Tapi jualnya hanya burger dog atau Ada yang lain. Ada kebab. Kita produknya itu ada burger, kebab, sandwich, Sandwich juga. french fries ya. Terus hotdog. Nah, itu Gado-gado nggak ada. ada. Bakso. Skop juga nggak ada. Oh iya. Jadi burger itu Krabby itu punya cabang sudah banyak. Oh iya, di mana aja? Oh, Iya sih, pernah lihat. Udah berapa cabang sekarang? Sekarang udah 5. wow. Jadi ada di Kilo 9, depan Kalabra, Saga Supermarket, Paragon, di Rebus samping Engineering Coffee, sama di Emas di depan di samping toko apotik M24. Sama satu lagi masih diproses. Ya. Dan masih dirahasiakan. Boleh lihat dulu. Tidak ada pembelinya lagi. Itu. Itu. Tapi kayaknya kalau dilihat-lihat kayaknya kalau buka di sini kayaknya ya kan, Bang? Nah, sebagai tukang burger nih, tukang burger yang punya burger. Ya. Bagusnya tuh burger pada saat jadi Ya. itu ada batasannya nggak? Kita boleh makan sampai jam berapa? Kayak gitu nggak sih? Kalau khusus Krabby ya, Krabby itu yang memang paling enak tuh waktu dibeli langsung Pas dimakan. sebenarnya. lagi panas Iya, Kayak gini ya, Iya. kayak gini ya. Dibeli langsung dimakan. Tapi kalau memang mau disimpan, itu bisa sampai misalnya belinya malam, makannya pagi masih bisa. Oh, Yang bikin cepat basi sebenarnya sayurnya aja. Tapi kalau cuma belinya cuma roti daging, gitu kan, itu bisa tahan sampai 1 tahun. Kan saya sudah suka makan sayur. Tapi jangan datang lama. Bahkan 1 tahun berjamur roti, Pak. Jadi dia cuma sampai paling 1 hari aja. Itu masih enak lah, masih recommended dimakan. Biasanya ada customer
3 hari dia baru makan tapi dia taruhnya di kulkas. Oh, bisa. Bisa. Saya pernah coba juga bisa. Kulkasnya Kebi. Ada nitip. Dia beli itu dia nitip. Iya, ini mau ambil. Tapi sekalipun kita beli malam, Ya. itu paginya kalau kita mau makan masih bisa dihangatin kan? Bisa. Bisa kalau ada microwave. Harus microwave. Ya, Ya, kalau mau harus perfect harusnya microwave. Supaya merata ya. Iya, supaya merata. Tapi serius, makan Krabby Burger itu paling nikmat itu pas sarapan. Sarapan ya pagi, sarapan pagi. Sarapan dan ditemani sama skop. Americano. Oh, ya, americano. Kalau abang americano kita paham. skop. Jadi sebenarnya arahnya tuh tetap ke saya. Iya, tapi memang serius. Oh, tapi emang Kalau iya ya. kalau enak itu sarapan tuh semurat pertama kali rasa dan ketagihan. Ketagihan. Ya. Tapi tetap pakai americano. Iya. Oh ya. Kalau Tapi saya emang skop. iya sih, pagi-pagi apalagi saya secara pribadi memang pagi-pagi itu harus wajib kopi biasanya. Tapi kita kembali dari yang itu saya buka itu ya. Ya, Dia 5 aja. tadi. Jadi waktu saya buka isinya ternyata ini menurut saya kalau dia jual 25 tuh mahal banget. Dari saya hitung-hitung kayaknya modalnya cuma 7.000 gitu. Oh. Kok dia jualnya 25 gitu. Nah, termotivasi lah saya akhirnya untuk buka burger karena itu. Belajarnya lewat Saya waktu itu cari di Google, YouTube untuk Oh, cari jadi resepnya. otodidak. Otodidak. Saya nggak ikut kelas juga. bukan untuk cappuccino. Oh, cappuccino ini. Enggak. Jadi memang otodidak saya belajar. Gitu. Tapi berarti modal berani ya maksudnya. Modal nekat Pak. Ah, Ujung tanduk. Salah jurang nih. Kalau juga. Dan pada waktu itu masih kuliah. Kuliah semester 3. Benchmarknya itu Wow. si Si hamburger ini Ya. pertama kali ya. Sekarang Ya udah banyak sih, banyak brand-brand besar yang sudah yang jadi. sudah punya kualitas ya. Nah, itu kuliahnya Salah di satu. Sorong juga. Apa? Di Sorong Apanya? kuliahnya. Kuliahnya di Sorong Oh, di berarti sambil di ini. UMS. Masih ingat gak harga pertama Oh. burgernya waktu Iya, dijual? Krabby pertama kali nih. Pertama waktu dijual harganya Pertama berapa? kali itu sempat jadi perbincangan juga sih kenapa waktu itu sempat saya kasih harga pertama kali itu 23.000. Oke. Terus ada satu konsumen pertama gue. Konsumen pertama gue itu Gue di situ. konsumen pertama gue itu bapak gue sendiri. Dan dia pas beli, dia bilang begini, kalau saya beli ini harga 23, mending saya beli ayam lalapan. Kata bapak gitu nih. Iya, dia menjatuhkan mental saya sejatuh-jatuhnya. Tapi tuh lu merasa jatuh nggak? Enggak, akhirnya Bermotivasi. iya saya akhirnya belajar kan, itu kan feedback. Saya belajar akhirnya, oh betul, kayaknya ini terlalu mahal saya jual. Iya. Tapi menurut saya ada yang lebih mahal di si hamburger lebih mahal lagi. Lebih mahal karena 25.000. Kan 25.000. Sudah akhirnya, sudahlah saya kasih turun ke 18. Oke. Pertama kali 18. 18.000. Menurut saya kurang worth it juga, akhirnya dalam 2 bulan saya naikin di harga 20. Tapi itu masih pakai gerobak. Masih kayak gerobak. Di harganya 20 gitu. Seiring berjalannya kan kalau misalnya enak dan orang rasa Iya. suka sama itu kan akhirnya berkembang nih kan. Dia memang Kayak gitu. nggak lihat harga lagi. Butuh berapa tahun untuk punya tim? Iya. Tim pertama ya, Dari tim pertama bukan tim sekarang. Iya, tim 2016 saya sendiri sampai di 2020 saya punya tim sendiri. Berapa orang? 2 pertama, 2 Oh. pelan-pelan lah dari 1 nambah 1. Orang lain 2020-nya tuh lagi susah-susahnya. Iya, Krabby saya malah naik ya? Iya, tapi Karena bukannya itu- 2020 tuh Covid ya? Iya, Iya, makanya akhir iya. kan. Akhir tuh Covid. Dan sebenarnya itu bertepatan dengan masuknya GoFood di Ya, betul. 2019. Iya, iya, iya. Makanya kan order online-nya kencang. Tapi kan 2000 Bang, kalau di 2021 di Sorong tuh lockdown juga nggak sih? Lockdown, ya. Tapi lu tetap PSBB, jualan. Iya, Justru lari-lari. justru kalau lockdown itu sebenarnya yang Iya, GoFood yang laku. iya, akhirnya gitu. Karena banyak juga saya punya teman-teman itu dia punya bisnis bangkit. Pas Covid. Pas Iya. Covid. Ya, Soalnya awalnya pas kita di online. Bandung lockdown itu emang nggak Nggak ada boleh. aktivitas ya. Apa GrabFood itu juga nggak jalan Oh. semuanya. Oh, ini di sini bisa ya? Ini justru iya. Jadi memang banyak warung yang tutup kan. Iya. Cuma Krabby yang buka gitu. Agak bandel memang. Tapi nggak Cuma, Covid. cuma itulah Nggak cara Covid. caranya hidup gitu. Betul. Iya. Beda ya. Jadi baku kejar dengan Satpol PP. Satgas. Mereka ada lah. Ada timnya. Jadi kayaknya pada waktu itu tuh masyarakat nggak ada pilihan selain Krabby kayaknya. Iya. Jadi langsung dia ke Krabby. Iya. Iya, jadi Betul. betul. Akhirnya mereka belinya karena itu. Iya. Ah. sih. Warung semua tutup gitu kan. Iya.
dan akhirnya mereka suka, oh ternyata cocok nih Iya, lidah cocok. mereka nih, biasanya itu kayak gitu. Jadi kalau setahu saya tuh kalau sejauh apapun tempatnya, sekecil apapun tempatnya, Iya. tapi kalau enak pasti Pasti akan datang. datang terus, betul bang. Mau jauh bagaimana kayak kita nih, saya nyamannya di engineering Aimas, ya udah saya tetap ke engineering Aimas, padahal ada di kota Ada di juga kota, kan, iya. gitu. Berarti outlet pertamanya itu ada di mana? Nah, Outlet pertama itu di Kilo 9. Oh, berarti di bengkel itu tuh. Iya. Oh. Waktu itu bengkel buka tisu dong. Betul buka tisu. Waktu itu bengkel buka dan juga pas saya masih buka bengkel, saya masih jualan juga. Tapi udah nggak ke bengkel lagi karena tangan kotor kan. Kalau kotor otomatis udah nggak bisa pegang Krabby. Kuku hitam lagi, baru mau ini lagi. Tapi kawan, saya tadi tanya soal karyawan, tak? Saya kan 2020 baru punya karyawan 3. Ya. Nah, sampai saat ini masih ada yang bertahan. Ada. Siapa? Yang sudah jadi manajer sekarang si Aswan. berarti dia itu ikut Kajun udah lama sekali ya. Iya, dia dari lulus sekolah sampai dia sudah mau lulus kuliah. Berarti sekarang sudah punya 5 outlet. Cabang, iya, 5 5 outlet. Cabang. 5 cabang. Total karyawannya sekarang berapa? Berapa nih? Total karyawan di tahun 2025 ini kemarin terakhir itu ada 33 orang. Tunggu maaf, Kajun Umur sekarang 29. 9. 29 tahun udah punya 33 karyawan. Iya. Gila. Lebih banyak karyawannya daripada punya umur. Iya lagi. Nanti tambah 1 karyawan tambah 10. Tapi memang nanti Krabby buka lagi kan. Ya, tapi memang saya tuh senang punya tim sekarang. Tim ya? Iya. Karena banyak Betul. orang yang akhirnya saya dapat sudut POV ya dari mereka juga. Ternyata Beda hidup tuh ya. begini. Iya. Jadi saya banyak belajar dari mereka. Saya banyak sharing. Saya tuh nggak pernah menganggap karyawan lah, bahasa itu kayak saya panggilnya adik juga di Adek. sini. Halo, Dek. Saya jadi kakak. Halo Dek. Jadi adik-adiknya kakak nih di outlet nih kan. Berarti yang ngajarin mereka juga berarti Kajun sendiri. Kita ada masa trainingnya juga ya berarti. Pertama waktu saya masih punya 3 itu saya yang sendiri, lama-lama tim yang untuk bantu training kan. Nah, terus ini nih Kak, apalagi kan di dunia, ini kan masuknya dunia kuliner ya, kalau yang Ya. makanan gini kan. Ya. Kan gimana sih caranya untuk yang penting itu mempertahankan rasanya tuh. Ya. Jadi itu Memang- tuh. Jadi memang kita tuh ada SOP ya. SOP untuk resep itu pokoknya gini lah, ada hal yang tidak boleh dilakukan, ada yang boleh. Jadi memang dia harus sesuai standar SOP yang sudah ditentukan. Gitu. Karena bisa jadi mereka yang masuk ini punya kreativitas yang berlebihan gitu. Ya. Jadi mungkin menurut saya kalau tambah saus gini enak ya. Padahal mah nggak sesuai Padahal nggak SOP. ya. Jadi memang SOP itu tercatat, mereka harus baca, mereka harus terapkan dan tidak boleh kan. Jadi sisanya kita kontrolnya itu mereka menerapkan SOP itu atau tidak gitu. Kalau mereka terlalu berinovasi ya itu tidak sesuai SOP. Inovasi nggak apa-apa tapi jangan melanggar SOP karena SOP itu udah sesuai standar kita gitu. Tapi dengan Kajun nih kan dulu pengennya kuliah gitu kan, Iya. kerja kantoran ya misalnya, karena pada waktu itu banyaknya yang keren kalau Iya. jadi kayak gitu. Iya. Nah tapi sekarang udah jadi pebisnis, banyak nih, udah punya outlet di mana-mana, karyawan 30 lebih. Iya. Masih punya cita-cita lain nggak sih selain itu? Cita-citanya mengembangkan bisnis ini aja. Mengembangkan berarti ini Ini aja. tujuannya. Sudah finalnya paling saya tuh finalnya pengen punya Krabby ini di kota luar tingkat nasional, bahkan kalau bisa internasional. Krabby udah sampai level itu gitu. Berarti ini Krabby masih ada di kota Sorong aja. Masih ada daerah Sorong. Siapa tahu nanti tiba-tiba Krabby ada di Bandung. Wah, bismillah. Langsung Gitu ya. ini ya. Jadi misalnya kalau aku balik Bandung terus lagi pengen Krabby kan udah ada. Iya, udah ada. Krabby-nya di mana. Saya kenal sama ownernya nih, saya minta saja. Saya pernah dapat customer itu dia lama di Sorong, dia orang keuangan. Dia pindah mutasi Sorong, langsung dia dipindahin balik. Istrinya Oke, orang iya, keuangan iya. ini gitu. Dia bilang gini, Mas saya nggak usah sebut brand ya, tapi memang brand besar. Dia bilang gini, Mas saya udah rasa semua ini di Samarinda, dia bilang itu. Dan memang saya tuh paling senang dengan burgernya Krabby. Iya, dia memang paling cocok. Dia bilang cocok sekali di lidahku gitu. Bahkan ini aja nggak bisa saingin. Memang saya paling suka ini. Nah itu jadi akhirnya kita ambil data dari dia gitu. Oh ternyata memang kita bisa bersaing loh juga dengan mereka gitu.
walaupun mereka tidak ada di Sorong tapi bahkan mereka yang dari Sorong aja bilang begitu gitu. Akhirnya kita PD tetap punya gitu. keyakinan. Iya, punya Tapi keyakinan. namanya juga kayaknya sih bang, maksudnya gampang diingat, Iya. Krebi gitu. Kayak aku nongkrong di engine, terus ada teman kan si Fami, istrinya tuh datang Iya. bawa burger, terus makan apa? Biasa kenal itu Beli di namanya. mana? Iya, Nah. Fami Fami, yang iya. biasa. Itu yang agak Yang- bentuknya Yang brewok-brewok gitu ya? Iya, brewok. brewok. Lucu-lucu gitu imut-imut. Nah gitu kan, tuh makan beli di mana? Itu beli Krebi gitu. Makan apa? Beli Krebi gitu. Dia nggak bilang burger tapi Krebi gitu. Jadi namanya tuh emang gampang Iya, diingat gampang. sih. Jadi kalau sebenarnya sekarang tuh udah sampai di titik gini, Krebi tuh udah sampai di titik kalau orang tanya kalau beli burger di mana? Krebi. Pasti bilangnya di Krebi. Krebi iya. Gitu. Langsung aja belinya di Krebi. Berarti gue yang nggak gaul ya, nggak Iya. tahu. Belum pernah makan Kalau Krebi. aja kan. Ya, ini kan sudah berapa tahun nih perjalanan nih, toh? Perjalanannya Krebi, mengawali Krebi sampai di titik ini, toh? Saya mau tanya nih, kira-kira pastikan kalau kita bangun usaha itu ada titiknya down, titik betul. start. Nah, apa yang buat Asjun ini untuk tetap bertahan berdiri di depannya Krebi untuk lebih kuat lagi? Kalau Alasan sekarang lebih kuatnya. oh gitu. Kalau sekarang itu iya pasti ada lah. Saya itu kadang juga bosan kan gitu. Kok hari begini-begini aja tiap hari walaupun ada uang gitu kan. Tapi ini berlalunya sama terus gitu. Tapi tidak lain pasti saya itu kembali mengecas diri itu ya dengan ketemu Bang Kadri, ketemu sama teman-teman entrepreneur lainnya gitu, saling memotivasi. Kita duduk ngopi terus cerita bilang, kamu sudah pencapaian udah hebat gitu. Saling Saling Bertukar support, pikiran lah, ya, ya. gitu. Pikiran. Iya sih betul. Itu yang paling membuat saya akhirnya saya harus bertahan di sini gitu. Saya udah lebih baik dari saya yang kemarin gitu. Mereka selalu ngomongnya gitu. Nah itu yang akhirnya saya sampai sekarang konsisten. Dan kalau saya lagi bahasanya lagi breakdown lagi ya, breakdown lagi. Akhirnya saya cari itu teman-teman di mana yang bisa support lagi gitu. Dan itu pasti menurut saya semua orang rasakan, bukan cuma di entrepreneur aja, di dunia kerja juga pasti begitu. Kadang kita juga memang butuh seseorang sih yang Iya. untuk kita cerita, tukar Oh, sharing lah. Kalau saya ada istri sih. Ada istri ya. Oh. Nah, itu kan dulu kan pada saat bangun 5 itu berarti sudah berjalannya itu sudah menikah. Waktu saya nikah tuh waktu saya masih satu. Oh, atlet Masih masih ya, satu. masih di kilo Yang sampai istrinya nih, customernya juga. Iya, Ah, bisa Oh ya, jadi. istri saya itu selain customer dia adik tingkat saya di kampus. Wow. Saya kasih burger gratis terus ini. Iya. Kalau saya masih ingat kalau waktu masih susah-susahnya Krebi itu, jembatannya kan sempat dibongkar dari Oh, PU ya, baru Organisasi. nggak dipasang lagi gitu. Jadi saya cuma tongkak kayu pakai kayu papan gitu. Iya. Lucunya dia tuh hampir jatuh waktu istri saya tuh baru jadi customer nih. Tapi nggak kayak di India kan, Enggak, jatuh langsung lu Enggak, maksud tangkap saya ya. juga enggak akrab gitu. Oh, Kalau dia enggak jatuh akrab. mungkin hari itu sampai sekarang enggak ketemu dia apa. Dia udah malu. Jatuhnya nggak apa-apa, malunya itu loh. Benar-benar kenalannya tuh ini di Krebi. lanjut dari ceritanya. Kak, berarti benar-benar kenalannya tuh pas di Krebi. Nah, Atau udah istri, tahu? dari adik tingkat. Oh, ada tingkat. Iya, di Tapi kampus. dia Udah incar di memang, Krebi udah incar juga. memang. Oh, udah incar. Nah, tandai sih. Jadi Asjun udah ambil data tuh udah sudah. Berarti udah anak sudah sekarang burger. tuh berapa nih, Kak? Sudah 2. Anak 2. Namanya Nabil sama Asma. Nabil sama. Nah, terus kira-kira Kak Asjun rasanya Krebi ini udah di puncaknya belum? Atau masih bisa lagi kita? Ya. kalau saya rasa memang Krebi ini malah masih belum apa-apa gitu. Ya. Karena ada yang lebih tinggi gitu. Dan memang tujuannya itu ke sana gitu. Tujuannya Iya. Dan kalau ada satu sifat yang seharusnya punya di entrepreneur itu tidak boleh puas. Bahasanya Iya sih, tadi aku baru mau bilang Iya. jadi jangan memang, merasa puas iya, ya. Jangan merasa puas gitu. Karena kalau kita lihat yang lebih ini masih banyak. Iya. Dan juga jangan terlalu merasa rendah juga gitu. Iya. Kalau Iya deh, percaya diri lagi tadi. Iya, tidak percaya diri lagi. Jadi memang ada perasaan-perasaan yang kita harus netral di situ. Nah, kira-kira kalau mau buka Bisnis. cabang Bisnis lagi, atau bisnis nih, trik-trik apa buat Iya, buat iya. teman-teman. Kalau kemarin kan memang saya tuh banyak sendiri ya di 2000 telurnya itu telurnya kan. Iya. Ini khususnya masak-masak pakai kualitas ini. Anda ini ada 2 lagi tabe. Kita pakai telur toh? Iya. Tim mau juga nggak tim? Mau dong. Mau. Tim mau ya? timnya Eh, nanti.
spesial buat Belakang, sutradara ya. Dia ulang Oh, tahun, iya. dia Ya, ulang tahun. ya, Sutradara sutradara kita kita tuh ulang tahun. malam ini. Ada Iya, Om ulang Haji. tahun. Apalagi ini dia habis tadi antar. Surga betul dia ini surga sekali. Wah. Ini untuk tim Tom. Ini tuh. Nih, kayaknya sudah waktunya ini lampu mati ya. Iya kayaknya. Ya. Oke. Tim satu lagi. Oh, sensor pindah dulu telur ini sudah. Saus aset ada nih, saus aset. Terus Ya. kita apa tadi ya? Uce, jadi Ya, kira-kira ada trik-trik tidak toh buat sobat Kem ini Ya. ketika kan zaman-zaman sekarang ini banyak orang mau melamar kerja. Iya betul. Banyak orang yang mau seperti yang Ini tadi. nih saus sambal. Masih muda tapi Ya. udah bisa berbisnis. Yang tadi Acun bilang mau sekali saya mau jadi pegawai ini, Iya, mau jadi pegawai ini, keren loh gayanya, keren gini. Akhirnya berbondong-bondong untuk antri melamar ini. Padahal mungkin ada sisi lainnya, oh jadi pengusaha, dan hal kecil-kecil. Kayaknya trik-triknya apa sih? Siapa tahu Jadi- kita juga bisa ikut gitu. Habisnya kita lebih sukses dari saya gitu. Jadi sekarang itu kalau memang mulai dari nol lagi ya, Ya, mulai dari nol lagi, ada beberapa langkah yang saya nggak lakukan. ya. Yang pertama itu saya nggak mau solo. Saya akan berpartner, bertim, karena itu yang akan lebih bikin cepat kita berkembang gitu. Sama Untuk zaman kuat ya, zaman lebih sekarang ya, kuat ya. kolaborasi itu penting. Kolaborasi itu penting. Nah, Nah yang kedua, saya belajar harus gitu, karena memang di awal itu saya nggak belajar. Saya mau cari tahu kalau saya butuh saja, padahal nggak perlu padahal harus kita Upgrade belajar terus walaupun ya. kita nggak perlu, maksudnya di bidang itu kita harus pelajari lah gitu. Ya manajemennya gimana, finance-nya gimana gitu, timnya, nanti beradaptasi. iya beradaptasi. Sama itu yang Kak Asjun tadi bilang ya, harus kita suka ya, suka Iya. sama apa yang kita lakukan Sama ya. fashion. Fashion ya. Kalau saya sebenarnya fashionnya memang kalau dibilang burger, memang saya paling suka F&B. F&B paling suka. Jadi kalau memang buka warung restoran, itu saya paling senang gitu. Hal-hal yang saya bikin produknya dan disukai orang itu saya suka gitu. Suka Pas ya. dia rasa, oh enak Jadi ya. ketika orang nyobain apa yang kita buat, itu Nah. kayak ada sesuatu Iya, sendiri ada yang feel buat tersendiri iya yang betul saya sih. sukai Iya. gitu. Jadi walaupun saya kasihnya gratis nih, ini makan aja gitu. Saya suka juga, yang penting dia bilang enak gitu. Kalau memang pun tidak enak dia bilang, oh ini kayaknya kurang ini deh. Saya Ah, tahu itu dia kuncinya tetap kalau suka. Tapi Saya tahu kuncinya kalau kalian mau dapat booking gratis di Krabby. tinggal ke Krabby. Enak, Enak. Ada Asjun, ada enak. sarapan gratis lagi tuh. Kayak gitu. Krabby satu. Enak ini. Rasa telepon staff itu sudah bayar kan? Oke. Ya. Kayaknya sudah waktunya kapan kita untuk Iya istirahat karena sih, sudah malam karena ini. udah malam. Oke. Apalagi besok kita masih ada kegiatan Ya, ya. mau Ah. trip tak? Sebelum itu boleh nggak Kak Asyun kasih closing statement buat teman-teman Teman-teman nih, sobat ya, sobat yang baru mau memulai Betul. bisnis. Closing statement yang pertama, jangan menyerah, jangan gampang puas gitu ya. Terus hadapi semua masalah yang ada, karena habiskan semua problemmu sekarang, karena nanti kita tinggal manen hasilnya aja. Saya lagi menghabis-habiskan masalah sekarang ini. Karena masih ada masalah depannya. Malah menumpuk. Mending kasih Iya, mereka selesai satu-satu. Gitu. Ya. Kalau terlalu banyak pasti langsung kolaps. Satu lagi dong, Azjun. Dalam waktu dekat ini apakah ada menu baru di Nah. Krabby? Sudah terpikirkan tapi belum Oh, berarti dieksekusi. nanti Kita masih- akan ada ya. Ada. Kita masih cek pasarnya, market. Wah. Nah itu dulu tuh kan buka aja. Ya, Ya, tapi sekarang itu harus ada mikirin data, itu ya data, gitu ya. data. Betul. Memang pebisnis yang baik itu by data bukan by Beda. perasaan. Anjir. Kalau perasaan kan, aduh. Beda lagi ya. Itu beda. Ada kan cuma satu tuh main perasaan terus. Oke lah. Terima kasih Oke, banyak buat terima Kak Asyun. Iya, iya, thank you. Sukses terus, semoga nanti kita bisa kolaborasi lagi, Wow. bisa ketemu lagi dan Bermanfaat sekali. ya. Saya tuh senang loh diajak Pak Cicil aja jalan-jalan. Pacu Pak Cicil. petualang. Pak Cicil. Karena kadang pebisnis tuh butuh jalan-jalan Iya, juga iya. ya sebenarnya. ya. Betul. Betul, iya betul, sih. betul, betul. Salah satu yang Nah itu mungkin kayak bosan gitu kan, lagi breakdown, Nah. cari teman breakdown ya pergi Kayak 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 gini tuh. Kita Iya, di alam, kayak gini. sharing-sharing.
dapat mobil gratis. Mana kopiku? Nah, tapi siapa tahu nanti mungkin Krabby Burger ada event-event di luar, nanti bisa collab sama kita Wah, juga. bisa banget. Inilah makanya kenapa kita dipertemukan gitu. Iya. Oke lah. Masih banyak ini kita Dan akhirnya first time gue nyobain Krabby juga ya. Baik. Oke. Eret dong, 10/100. 10 per 100. Baru dong. Baru Masih ya. sepuluh layar. Ya. Ada 100 nih. 90 Ada sih. 100 ini. Kalau dari rasa 90. Masih 60. 90. Saya itu sudah pernah coba. Tapi menu yang paling saya suka itu yang ayam crispy. Ayam Oke. crispy. Ya. Yang saya nggak bawa lagi. Iya. Tapi saya memang bedanya tuh karena dia ada seger-segernya gitu. Bedanya dan memang rotinya tuh enak. Iya. Tapi so far good lah. Oke. Kalau saya Bagus. bedanya itu karena pagi ini saya makan dengan menu yang sama. Besok saya makan lagi, Rasanya masih masih rasa sama. yang sama. Iya. Itu sih yang susah Ya, mempertahankan itu. Ada rasa. kan SOP-nya itu. Iya. Berarti rasanya nggak pernah ganti ya. Betul. Benar. Makanya kalau rasanya harus sama. kalau misalnya ada customer bilang gini, Mas kok saya beli di kilo lebih enak daripada di rumah Yang misalnya. iya. Nah itu kita akan evaluasi. Oh, Yang pertama kemungkinan memang yang salah satu itu online itu nggak sesuai SOP. Iya. atau memang perasaannya aja gitu. Iya sih. Jadi kita coba lagi, oh ternyata memang biasa kita dapat yang training itu teman-teman yang training yang masih baru itu memang nggak sesuai SOP gitu. Kadang susah ya untuk susah ya. apalagi baru. Karena bidang F&B ini kan diajarin itu yang teman-teman masuk itu dari nol sekali gitu. Iya sih. Jarang ada yang udah tahu buat burger dan lain-lain, jarang. Justru kadang tuh yang jadi tuh yang dari nol itu sih Iya, biasanya. yang memang konsisten dan bertahan itu. Oke, thank you banget nih Oke, Kak Asyun thank you. sudah join di podcast kita. Ya. Thank you sobat podcast. Jadi Oke. Ya, jadi bagusnya kita istirahat sudah. Ya. Karena besok Karena besok kita masih jauh, lanjut. jauh, Ya, jauh sekali ya, Mas. Jauh, Mas. Ya perjalanan Jauh. kita kurang lebih masih seminggu lagi lah ya. Kita masih menemani si Melon. Ya. Jalan-jalan. Jadi perjalanan kita kali ini bersama Otto Cappuccino dan Melon. Jimmy Melon. Jimmy Melon.